Perkenalkan, nama saya Rizky Tambayong, Prodi Teknik Informatika, mahasiswa Universitas Negeri Manado, dengan NIM 20210151. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran mata kuliah rekayasa perangkat lunak berbasis aplikasi dengan nama aplikasi Sistem Penjualan dan Pembelian Toko Scorpio Case untuk tugas ujian akhir semester saya. Yang kita bahas pada awal presentasi tentang latar belakang aplikasi. Ya, aplikasi sistem penjualan dan pembelian toko Scorpio Case merupakan aplikasi yang mempromosikan kue-kue agar masyarakat sekitar ataupun jauh akan tahu tentang toko Scorpio Case, dan juga membantu dalam penjualan jarak jauh sebagai sarana informasi toko Scorpio yang mudah dan cepat. Di mana aplikasi ini dibutuhkan apalagi dalam pandemi COVID-19 ini. Ya, selanjutnya kita masuk dalam rencana aplikasi yang di dalamnya ada 3 rencana, yaitu yang pertama, nama aplikasi adalah Sistem Penjualan dan Pembelian Toko Scorpio Case. Ya, yang kedua tentang deskripsi aplikasi, login, menu, kue, keranjang belanja, registrasi pembeli, bukti pembayaran, riwayat transaksi. Yang terakhir tentang target, yaitu seluruh masyarakat. Ya, yang selanjutnya kita masuk dalam metode pengembangan. Ya, yang pertama tentang tahap metode prototip. Pengumpulan kebutuhan dalam kurung klien dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format software, mengidentifikasikan kebutuhan dan sistem yang dibuat. Yang kedua tentang pembangunan prototip, dalam kurung membangun prototyping dengan membuat perancangan semesta yang berfokus penyajian kepada pelanggan, dalam kurung contoh membuat input dan format output. Ya, yang ketiga tentang evaluasi prototip. Tahap ini dilakukan oleh klien apakah prototyping yang dibangun sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan atau belum. Jika tidak sesuai, prototyping akan direvisi dan mengulangi langkah-langkah sebelumnya. Tapi jika sudah sesuai, maka langkah selanjutnya akan dilaksanakan. Yang keempat, tentang pengkodean sistem. Dalam kurung, di tahap ini prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Yang kelima tentang menguji sistem. Dalam kurung, setelah sistem sudah menjadi suatu software yang siap dipakai, maka software yang harus dites dahulu sebelum digunakan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisirkan kesalahan software tersebut. Pengujian dilakukan dengan black box, white box, pengujian arsitektur, basis path, dan lain-lain. Evaluasi sistem. Dalam kurung di tahap ini, klien mengevaluasikan sistem yang sudah dibuat sudah sesuai yang diinginkan. Jika tidak, maka pengembangan akan mengulangi langkah keempat dan kelima. Tapi jika iya, maka langkah ketujuh akan dilaksanakan. Mengenakan sistem dalam kurung software yang telah diuji dan diterima klien yang siap digunakan. Ya, ini kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan metode prototip. Menghemat waktu dalam pengembangan sistem, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan, klien berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem sehingga hasil perangkat lunak mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang dapat lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Kita masuk tentang kekurangan metode prototip. Proses perancangan dan analisis terlalu singkat, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pengembang kadang-kadang membuat komprosi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Ya, kita masuk di analisis DFD, diagram konteks. Ya, di sini terdapat 3 entitas dengan masing-masing proses. Dan yang pertama tentang pembeli, menginput data ke dalam sistem toko tradisional Scorpio Case sebagai adanya informasi pembeli. Yang kedua, pemasok, data kue pesanan. Terus berputar ke data kue faktur penjualan, masuk dalam sistem penjualan Scorpio Case. Ya, ada juga di sini faktur penjualan, mulai dari pembeli, data pemesanan kue, data pembeli. Juga masuk dalam sistem penjualan pembelian toko tradisional Scorpio.
dari sistem penjualan dan pembelian toko ke pemilik toko melewati laporan penjualan, laporan persediaan, laporan pembelian. Ya, kita masuk di analisis DFD diagram level 1. Di sini juga ada 3 entitas. Yang pertama penjualan, pembelian, laporan. Mempunyai informasi-informasi berbeda. Dari data pemesanan kue data pelanggan masuk ke penjualan 1, faktur penjualan ke pembeli. Dari data pembeli ke pembeli, data penjualan ke laporan 3, sampai laporan pemilik toko. Situ juga penjualan 1, data pemesanan. Terus pergi ke data informasi pembelian. Terus ke data pesanan 1. Juga turun dari data pesanan di pemasok data kue. Dari pembelian 2 di data pesanan pemasok ke faktur penjualan, terus ke penjualan 1. Dari informasi pembelian 2 dari data persediaan barang kue ke data persediaan kue ke laporan 3 informasi sampai ke pemilik toko. Ya, kita masuk ke diagram ketiga tentang entitas relation diagram IRD. Ya, di sini juga terdapat 5 entitas dari pembeli, yaitu terdapat nama, ID pembeli, nomor telepon, alamat. Ya, sampai ke entitas kedua membeli kue, sampai entitas ketiga sampai ke pemilik toko. Itu menyediakan alamat, nomor telepon, nama, ID pemilik toko. Kita masuk ke entitas keempat, pemasok kue. Dan juga dari pemasok, ID pemasok, nama pemasok, alamat pemasok, kode pemasok sampai ke pemasok entitas ke-5 sampai ke pemasok kue sampai ke pemilik toko. Ya, tentang diagram analisis terakhir yaitu analisis UML diagram use case. Yang pertama ada 3 contoh tentang 3 karakter. Ada pembeli, pemasok, pemilik toko. Ya, yang pertama pembeli. Dia membutuhkan login, registrasi, pilih menu kue, order kue, konfirmasi transaksi. Ya, yang pemasok login, konfirmasi transaksi, terima pesanan kue dari toko, terima laporan kue yang habis, baru konfirmasi. Nah, yang terakhir tentang pemilik toko, login, terus kelola data transaksi, baru kelola data persediaan kue, penjualan kue, pembelian kue. Ya, demikianlah presentasi dari saya dari kelompok Scorpio kami. Jika ada salah dalam penyampaian ini, dimohon maafkan. Terima kasih.